Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore maupun malam pada semua sobat lobster tawar dimanapun Anda berada. Kali ini masih dalam suasana Ramadan. Saya tidak lupa mengucapkan kepada semua penghobi lobster tawar minal aidin wal faidin, mohon dimaafkan lahir maupun batin. Dalam video ini sebenarnya saya silaturahmi pada salah seorang teman. Dia juga pecinta atau penghobi lobster tawar. Pengen tahu liputannya? Monggo cekidot kan. Iku kolam seputer sih, mbok briki. Iku anu yo. Kita berbincang tentang kolamnya Mas Bayu. Nah, kolamnya Mas Bayu ini ternyata bocor, sob. Tapi Mas Bayunya belum tahu permasalahannya, mungkin ada keretaan tapi belum kelihatan. Tapi kalau bisa dibilang kolam ini umurnya berapa Mas Bayu? Umurnya mulai dari saya ngerawat lele itu ya kurang lebih 3 tahunan lebih lah. Nah, Sebelum jadi peternak lobster. Nah, kolamnya Mas Bayu sebelum berternak lobster ini kolam ini dibikin untuk kolam lele, tapi sudah 3 tahun, sob. Jadi sangatlah awet. Kalau kita ngomongkan sampai 3 tahun berarti ya masa maintenance kan harus ada. Biasanya kan maintenance 1 tahun sekali. Ini udah 3 tahun waktunya. Nah, ini penampakan dari kolamnya Mas Bayu. Nanti ya sedikit-sedikit nanti dicari lah permasalahannya. Dan settingan kolam lobster ini. Tapi aman karena terbukti aman untuk merawat kolam lobster. Di atas, sob, kita lihat itu ada paranet untuk mendinginkan suhu. Tapi kalau saya berada di tempatnya Mas Bayu ini terasa dingin karena samping belakang ini kanan kiri kita lihat itu banyak tanaman. Dan di lokasi sendiri saya rasakan dingin karena itu yang dibutuhkan oleh lobster tawar. Terus ini, sob, untuk kolamnya Mas Bayu ini, nah nanti ini juga ilmu. Jadi Mas Bayu untuk breedingnya dia memakai kolam apa ini, bak bekasnya kulkas. Ini bisa didapatkan di barang bekas ya. Nah, ini sosok Mas Bayu. Aku belajar sama Mas Bayu ini. Ini Mas Bayu ini ono pirang tahun yuk? Kamu ngerawati? Sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, sob. Jadi kita sama-sama belajar tentang lobster tawar. Mungkin bisa saya ajukan pertanyaan ke Mas Bayu. Tip and trick. Bapak Bayu, dalam masa breeding ini tip and tricknya gimana, Mas Bayu? Triknya kalau saya sih pertama ketika dia lobster air tawar baru bertelur, setidaknya jangan langsung cepet-cepet dipindah. Ketika udah umur-umur minimal lobster tawar itu bertelur masanya itu ada 4 minggu. Nah, minggu pertama dia macam-macam warna telurnya. Kalau bisa yang pertama itu jangan dipisah-pisahkan dari kolam lama ke kolam baru. Terus kalau mau misah sekitar umur udah 3 minggu, ketika dia sudah keluar mata atau
Ya, bintik hitam ya. Ya, bintik hitam itu. Nah, baru kita bisa memisahkan. Karena apa? Ketika kita pisah waktu dia bertelur, itu dia akan stres. Stresnya itu pun bermacam-macam. Ada yang dia tidak pernah di kolam, bisa-bisa naik ataupun mati, terus bisa dia juga merontokkan telurnya itu tadi. Ketika kita memisahkan waktu udah mau menetas. Insya Allah itu keberhasilan 100%. Karena apa? Saya udah pernah mengalami ketika saya baru bertelur, saya pisah, dia akan langsung merontokkan telurnya gitu. Tapi ketika kita memisahkan waktu mau menetas, kebanyakan ya kayak yang tadi video yang sudah Mas Iwan tunjukkan itu bakalan insya Allah lah bakalan jadi semua gitu. Nah, jadi yang bisa kita ambil kesimpulan dari Mas Bayu ini, pada waktu baru menetas ya Mas Bayu, itu tidak boleh langsung dipindah. Baru bertelur. Baru bertelur jangan langsung dipindah. Itu perhatian sob. Jadi ini tip yang baik buat teman-teman. Jarak waktunya tadi piro Mas Bayu? Sekitar 4 mingguan. Sekitar 4 mingguan baru kita bisa pindah gitu ya. Itu 4 minggu itu sudah menetas. Insya Allah sudah turun dari induk. Oh, turun dari induk. Ya minimal pindahnya itu sudah 3 mingguan lah gitu. Sudah mau menetas, sudah kelihatan matanya atau ekornya kecil-kecil lah gitu. Oh, gitu. Itu maksudnya lobster dipindah dari kolam semen ini, terus dipindah ke kolam-kolam tempat penetasan. Oh, kolam-kolam tempat penetasan, seperti kolam yang ini. Kolam ini. Jadi memang strategi para peternak itu beda-beda ya sob, tapi dari perbedaan itu bisa kita ambil kesimpulan sehingga kita bisa bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Terus mungkin ada pesan-pesan Mas Bayu buat peternak lobster yang baru mulai. Ini soalnya kalau ngomongkan lobster kan ya gampang-gampang sulit ya. Terus ya pasar mungkin ya masih bertanya-tanya. Mungkin ada pesan dari Mas Bayunya, apakah peternak yang baru ini terus apa enggak? Kalau pesan saya lah, mending teruskan aja. Ketika kita nggak berpatokan bahwa tiap bulan bisa menghasilkan, seenggaknya kita kan punya kesibukan selain pekerjaan yang kita lakukan gitu. Ya sekitar saya pertama awalnya dari hobi, ya alhamdulillah menjadi penghasilan lah gitu. Ya, selalu ada gitu. Alhamdulillah ini masukan dari Mas Bayu. Tetap semangat buat yang para petani-petani yang baru, tetap lanjutkan, jangan patah semangat. Insya Allah pasti ada jalan yang terbaik gitu. Jangan sungkan-sungkan tanya kepada senior-senior biar mendapatkan ilmu yang bisa dipelajari ketika berbudidaya lobster air tawar. Ya, bisa bertanya pada bawah kolom video nggih, nanti kalau saya nggak bisa jawab nanti bisa tanya ke Mas Bayunya. Yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa Mas Bayunya gini sob. Jadi awalnya usahakan ini cinta dulu, atau yang dimaksud itu hobi dulu. Dan tadi Mas Bayu bilang bisa diambil kesimpulan juga bahwa itu bisa dijadikan untuk sementara usaha sekunder. Setelah memang kalau menghasilkan, maksudnya mempunyai lubang untuk penjualan dan segala macam, itu bisa dijadikan usaha primer. Tapi yang pasti setiap peternak berawal dengan jalan yang berbeda. Kalau Mas Bayu ini sudah kerja, jadi ini dibuat sekunder, tapi alhamdulillah menghasilkan nggih Mas Bayu nggih. Sana. Ini anaknya. Jadi harus menetes yuk. Iya. Pindah wis ketok. Campur sampai sini sampai ini. Tapi apa belum makan nih enggak? Mana loh?
Jadi selain merawat lobster, Mas Bayu ini juga ada gupi guys. Monggo kalau yang berminat, kita lihat banyak gupinya. Ini hasil dari breeding ya? Iya. Monggo kalau yang berminat.